Ya, kita kedatangan tamu eksportir muda. Beliau masih mahasiswa nih, masih mahasiswa tapi juga sebagai eksportir juga. Semangat untuk ekspor gitu komoditi Indonesia. Siapakah dia? Kita sambut. Kalau nggak salah ya, ini Mr. Hadi ini ya waktu 2019-2020 lah itu kita di Indonesia ini lagi booming-boomingnya ekspor kelinci ya, kelinci hias, kelinci hewan hidup. Ya, benar. Nah, salah satunya Mr. Hadi ini nih. Mr. Hadi ini sudah mengirim mungkin ratusan kelinci ke Pakistan. Bisa nggak sih sebenarnya mahasiswa itu seperti Mr. Hadi ini nih, itu jadi mempromosikan produk-produk Indonesia gitu, biar kita tuh bisa ekspor gitu. Oke, Mr. Anas, ini pertanyaan yang sangat bagus menurut saya. Itu memang sangat bisa. Ada peluang di situ. Halo sahabat ekspor sekalian. Ya, saat ini kembali lagi bersama kami di sini. Kita mau ada acara Export Talk. Ya, kita kedatangan narasumber yang sangat spektakuler, yang sangat spesial lah untuk kali ini. Ya, kita kedatangan tamu eksportir muda. Ya, beliau masih mahasiswa nih, masih mahasiswa tapi juga sebagai eksportir juga. Semangat untuk ekspor gitu komoditi Indonesia. Siapakah dia? Kita sambut ya, Mr. Hadi. Selamat siang Mr. Hadi. Selamat siang, Ya, Mr. Anas. Ya. Gimana nih masa-masa pandemi kayak gini nih masih tetap ini ya, masih tetap Konsisten ya, masih tetap semangat ya. Okay. Lebih agresif gitu. Lebih agresif. Oke. Ya, beliau ini eksportir muda ya, dan beliau ini juga masih mahasiswa ya, kuliahnya di Pakistan. Nah, di Pakistan ya. Kuliah di Pakistan di mana tuh? Universitas apa? Namanya International Islamic University Islamabad. Di Islamabad ya? Islamabad, ibu kotanya. Udah mau selesai lulus atau? Iya, sebentar lagi. Sebentar lagi mau selesai. Skripsi? Enggak ada skripsi. Oh, enggak ada. Enggak pakai skripsi. Enggak pakai skripsi. Skripsian ya, langsung aja. Ya. Kalau ada skripsi, ini selesai ya. Ya, kalau ada skripsi kita tinggal aja. Okay. Nggak tidur. Siap. Oke, Mr. Hadi ya. Sudah berapa lama nih menggeluti dunia ekspor? Kalau ekspor itu sekitar 3 tahunan ya, 3,5 tahunan. Sudah 3 tahun ya. Sudah 3 tahun teman-teman. 3 tahun ya. Masih pemula lah ya. Dari tahun 2018 akhir 18 ya. Oke. Nah, komoditinya apa tuh yang diekspor ke sana? Kalau di Pakistan tuh sebenarnya banyak ya, karena demografinya itu nggak seperti di Indo gitu. Jadi demografinya itu masih, kalau menurut saya sih masih low ya, masih rendah gitu. Masih rendah. Ekstrim. Karena ekstrim tadi. Oke. Mungkin secara umum ya, komoditi yang diekspor dari Indonesia ke Pakistan tuh rata-rata ya. Itu ada apa aja, apakah dari pertanian kah atau dari peternakan, perikanan atau apa? Kalau yang paling sering sih pertama pertanian. Terus handicraft, kerajinan tangan. Kerajinan tangan juga. Terus ada perikanan pastinya. Perikanan. Tapi yang paling terus hasil hutan juga sama. Hasil hutan tuh kayak apa? Kayu, jenis kayu. Oh, kayak kayu. Bukannya kayu dilarang ya? Tapi kayu gelondongan atau kayu yang sudah dipotong-potong. Oh, kayu yang dipotong. Ini dong, gaharu dong. Bukan. Jadi kayu balok ya, maaf teman-teman ya, saya lupa. Oh, kayu balok. Kayu balok. Untuk bangunan seperti itu. Oh, masih bisa ya. Ya, kemarin ada juga yang inquiry masuk tuh minta kayu jati juga minta dikirim dari Indonesia, tapi masih bibit ya. Ternyata dicek itu nggak boleh sama Kemenhub ya. Oh gitu. Tapi itu dari Indonesia nggak boleh. Kita kirimnya ekspornya legal kan, Mas Radi? Legal ya? Legal. Secara legal ya? Legal. Nggak kucing-kucingan ya? Enggak. Jadi kejaran. Kita patut contoh teman-teman ya. Beliau ini mahasiswa, eksportir ya, mengusahakan untuk ekspor Indonesia ke negara Pakistan karena beliau mahasiswa di sana ya. Jadi ekspornya juga dengan cara-cara yang bersih kan, yang legal gitu. Jangan main kucing-kucingan karena kan itu juga menjelekan nama negara kita. Nama negara, iya benar. Main kucing-kucingan ya. Oke, Mr. Hadi.
kan banyak nih komoditi yang diekspor tadi kan, yang potensial ke Pakistan. Potensial. Nah, dari Mr. Hadi sendiri nih apa fokusnya nih? Komoditi apa? Kalau sekarang ini karena yang mana itu kita kebanyakan kalau kita dan juga petani, peternak itu inginnya cash ya, bayar di tempat itu, timbang bayar gitu ya. COD. Maksudnya dia bayarnya di depan. Full cash full. gitu ya. Titi ya. Iya, jadi tentunya kita mencari barang-barang yang mana itu menggunakan titi tadi. Oh gitu. Contohnya seperti produk hewan, peternakan seperti itu, dan tumbuhan dan perikanan juga, itu yang mana tentunya harus membayar di depan seperti itu. Beda sama agriculture itu masih kita harus butuh LC juga dan backup dana gitu ya. Iya, backup dana yang besar. Modal ya seperti itu. Oh ya, jadi ini juga bisa diambil pelajaran dari Mr. Hadi karena beliau ini masih mahasiswa, ya kan. Jadi ya kos-kosan lah, dompetnya dompet kos-kosan. Nah, jadi ini misal eksportir cerdas. Jadi kalau misalkan ngambil ekspornya komoditi pertanian kayak misalkan spices gitu, rempah-rempah ya, itu biasanya ya buyer itu minta LC ya, pembayaran LC, dan itu kita agak kesulitan gitu kan, karena pertama kita mahasiswa di sana ya kan, benar. Terus juga kita harus butuh si petani yang kita mau beli produknya itu juga butuh modal, modal, benar. Dan biasanya petani itu maunya cash, maunya cepat gitu. Karena kebutuhan siapa tahu ada kebutuhan mendesak, mereka juga berikan seperti itu gitu ya. Makanya Mr. Hadi ambil produk yang gampang, yang mudah closingnya. Salah satunya tadi peternakan ya. Ya, itu yang mana bukan gampang closingnya, maksudnya itu gampang transaksinya. Oh, gampang transaksinya, gampang transaksi ya. Payment term ya kita sebutnya. Payment termnya itu gampang, mudah gampang ya. Karena jadi, wajib bayar di depan. Wajib bayar di depan. Ya. Oke. Kalau nggak salah ya, ini Mr. Hadi ini ya waktu 2019-2020 lah itu kita di Indonesia ini lagi booming-boomingnya ekspor kelinci ya, kelinci hias, kelinci hewan hidup. Ya, benar. Nah, ke Pakistan, banyak kan ke Pakistan. Nah, salah satunya Mr. Hadi ini nih. Mr. Hadi ini sudah mengirim mungkin ratusan kelinci ke Pakistan, kelinci hias ya. Nah, itu mungkin salah satu produk hewan hidup ya, yang mudah dari payment termnya ya. Iya, benar. Jadi bayar itu transfer full semuanya. Kira-kira ada kesulitan nggak mungkin dari segi bayarnya lah, apa gimana? Oh, kalau ya memang waktu tahun 2019 sampai sekarang tuh sebenarnya masih booming. Masih booming, iya memang. Masih booming. Cuma kalau yang paling banyak itu yang kelinci itu diekspornya ke Pakistan sama Filipina. Betul, Pakistan sama Filipina. Iya, tapi sama katanya di Filipina itu masih belum ini ya, impornya masih belum ini ya. Ada yang itu masih agak sulit. Jadi nggak semua perusahaan impor di sana itu bisa impor gitu. Nah, iya betul. Kalau ke Pakistan udah enak ya. Iya, jadi enak. Jadi gue sih nggak terlalu ketat juga seperti di Filipina gitu. Jadi nggak perlu ribet kalau di Pakistan. Nah, ya gimana? Oh ya, Bang Anas. Nah, kelincinya kelinci hias nih Mr. Hadi ya. Kelinci hias. Otomatis kan kalau kelinci hias ini banyak variannya nih. Iya, benar. Macam-macam. Nah, itu cara Mr. Hadi menawarkan ke buyer ini seperti apa nih? Tentunya kita kembali lagi ke prinsip marketing tadi ya. Pertama kita wajib memberikan, setiap kan ada banyak jenis. Kita wajib menjelaskan apa sih kelebihannya dari jenis-jenis itu. Kita kasih prospek ke depannya itu gimana, kenapa harus milih ini, seperti itu. Jadi kita harus menguasai produk itu sendiri gitu. Dari bobot, terus bahkan panjang bulu pun kita harus tahu gitu. Panjang bulu ya harus tahu, karena itu mempengaruhi boxnya tadi, volume biar lebih murah gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita wajib menjelaskan lebih detail dan kenapa sih dia harus beli kelinci jenis A, kenapa dia harus beli kelinci jenis B, kenapa harus kelinci jenis C, seperti itu. Jadi kita wajib memainkan kata di situ, kata-kata marketing di situ. Oke. Berarti Mr. Hadi ini sebelum Mr. Hadi mencari buyer di sana, ya kan? Otomatis Mr. Hadi ini sudah punya berkata source atau supplier sudah ready semua gitu. Iya, sudah ready semua ya. Sudah semua.
Berarti apa yang ditawarkan ke buyer itu apa nilai atau apa Nilai value-nya tadi, value dari kelinci hias yang Indonesia ya. Iya, barang. Karena kan kelinci Indonesia hias ini juga kan hasil dari breeding kalau nggak salah ya. Iya, benar. Hasil dari impor juga dari kita impor kan. sebenarnya, dari USA gitu. Dari USA. Terus kita breeding di Indo berhasil ya kan, bagus-bagus, akhirnya kita ekspor lagi seperti itu. Oke. Nah, untuk kelinci hias ini kan unik juga ya, karena kan apa ya, ini kan bisa apa namanya, ya ibarat kata kayak kita nih impor dari luar negeri nih, terus sama kita di breeding. Nah itu kemungkinan besar nggak sih kalau kelinci-kelinci hasil dari Indonesia ini juga di breeding di sana? Itu pasti, karena kalau mereka tidak breeding, pasti mereka akan rugi gitu. Itu otomatis di breeding. Makanya itu kadang-kadang kalau kelinci ini saya rasa nggak akan bertahan lama gitu eksistensinya. Kegiatan ekspornya itu nggak akan bertahan lama. Jadi kita harus mencari pasar baru, negara baru seperti itu. Jadi itu kelinci kalau menurut Mr. Hadi ini cuma short term aja ya? Iya, short term. Agak susah ya, karena kan bisa di breeding juga di sana. Di breeding juga gitu. Bahkan waktu itu saya juga pernah ikut ini Mr. Hadi, pernah ikut seminar dari Kementan ya, dari Kementan tentang berani ekspor. Nah di situ memanggil apa namanya bagian apa gitu yang tugasnya itu untuk inseminasi buatan kalau nggak salah. Iya benar. Jadi kan yang sudah berhasil ini kan di sapi. Nah pada waktu itu yang dibahas itu untuk kelinci. Jadi diundang nih para breeder kelinci. Jadi tujuannya supaya inseminasi untuk kelinci ini, inseminasi buatan untuk kelinci ini bisa berhasil. Karena kan ketika booming kelinci kita ekspor ke Pakistan, itu otomatis kan ada kendala misalnya tadi. Kendalanya di mana? Di supply. Karena otomatis kan ketika barang udah habis nih, si breeder nggak punya barang lagi gimana? Kan? Otomatis kan harus ada yang apa namanya? Ibarat kata kalau ada inseminasi buatan itu kan menjaga apa kualitas lah ibarat kata. Benar sekali kualitas ya. Itu mungkin ya yang sekarang lagi dikerjakan Kementan ya. Nggak tahu ya itu udah berhasil atau belum. Waktu itu sih baru 2020 lalu lah kalau nggak salah ya proyeknya itu. Kalau menurut saya sih nggak dilakukan menurut saya. Kenapa tuh? Kenapa? Ya kita tahu lah ya kita. Gitu. Nggak perlu dijabarkan tuh. Nah waktu pas ekspor kelinci, kita bahas ekspor kelinci dulu. Ekspor kelinci itu Mr. Hadi ada kendala nggak di regulasi Indonesianya? Dulu kita dapat kendala waktu itu karena dari atas sama ke bawah itu nggak sinkron ya sebenarnya. Maksudnya gimana tuh? Jadi misalnya dari tingkat kota bilang A, tingkat provinsi bilang B. Oh karena ini ya mungkin karena awal-awal baru kita ekspor kelinci ya, jadi birokrasinya tuh masih nggak jelas, masih lempar-lempar seperti lempar kayak main bola gitu kan. Main bola voli kita jadi. Jadi seperti itu. Berarti dari segi perizinan ya legalnya ya. Iya. Tapi sebenarnya mudah sebenarnya. Sebenarnya mudah kalau udah pernah sekali, habis itu baru ya. Enggak. Tapi tergantung kemauannya sih sebenarnya. Tapi itu kan gini, itu kan yang dikirim kan hewan hidup kan. Iya. Kelinci. Nah itu treatmentnya gimana biar hidup sampai sana tuh gimana? Oh jadi tentunya kita wajib ini ya harus tahu apa sih yang membuat kelinci itu nyaman itu. Kita harus sering konsultasi terlebih dahulu sama breeder, sama peternak juga seperti itu. Saya pun juga waktu itu beternak kelinci juga. Oh punya akhir beternak kelinci juga? Iya, jadi punya bukan di Indonesia juga. Jadi bareng sama teman juga. Jadi saya belajar di situ bagaimana treatment kelinci ketika sakit, terus biar nafsu makan bagaimana seperti itu. Jadi kita harus tahu ilmunya dasar dulu, yang mana kita konsultasikan sama peternak. Peternaknya ya? Iya, kalau perlu dokter hewan itu lebih bagus. Jadi karena kan sebelum kelinci ini diberangkatkan harus dikarantina dulu ya? Dikarantina di Suta dulu ya? Iya. Apalagi kelinci kan mudah stres gitu ya? Mudah stres. Mudah stres betul. Nah, itu jadi tantangan tersendiri gitu. Apa suhu ruangan? Iya, sangat ribet sebenarnya kalau itu. Nah, misalnya udah ratusan ekor nih kan ke Pakistan. Nah, kira-kira sih apa yang membuat produk atau komoditi di hewan hidup ini kelinci ya itu sangat
apa namanya sangat apa tuh potensial gitu di Pakistan. Apa dari segi harganya? Kalau boleh tahu harganya tuh berapa sih di Pakistan? Kalau saya tengok itu ketika booming-boomingnya itu sekitar 6 juta ya satu ekor. 6 juta satu ekor. Nah, jadi importir itu ambil untung sekitar 2,5 juta. Buset. Ya, Mantap, mantap, mantap. 2,5 juta. Jadi 2,5 juta satu ekornya. Satu ekor. Berarti kalau di Indonesianya berapa tuh harga lokal? 1 jutaan mungkin ya. 1 jutaan ya. 1 juta, 1 sampai 2 juta ya. Soalnya itu kan ada grade-grade-nya ya. Kita nggak bisa memukul rata, tidak bisa. Tapi ini sepengalaman apa namanya Mr. Hadi nih, itu ketika kirim kelinci itu ada yang mati nggak sih di perjalanan? Oh itu pasti ada kematian, mortality itu pasti ada. Oh ada kematian. Nah itu gimana? Itu uangnya dikembalikan kah Oh atau? itu sudah resiko bayar. Oh gitu. Iya resiko bayar. Kematian. Resiko bayar. Uang nggak dibalikin berapa persen gitu? Oh tidak. Enggak. Tidak. Oh gitu ya. Resiko bayar. Jadi kita pandai-pandai negosiasi di situ. Oh, kalau saya buat seperti itu. Gitu. Iya, iya. Soalnya kalau misalkan kita balikin uangnya, kita kembalikan ke jadi bayar, ribet, jadi lebih ribet. Jadi ya? ribet, terus juga malah jadi kita yang rugi karena kan space pesawatnya kan udah dihitung. Dihitung ya benar. Dan dari pihak maskapai pun itu nggak mau tahu, nggak mau dibalikin gitu uangnya, uang space nggak bisa dibalikin, sudah dihitung ya. Benar sekali itu. Terus juga belum perizinannya gitu kan. Perizinannya juga sama. Karena kalau nggak salah satu jenis kelinci itu satu izin. Oh tidak. Enggak. Tidak. Satu shipment ya. Oh satu shipment. Satu shipment satu izin. Satu perizinan ya. Jadi di situ kita bisa taruh berapa jenis dalam satu shipment itu. Oke. Itu kan tadi kan kelinci ya, kelinci hidup. Kelinci hidup. Dan Mr. Hadi juga sampai sekarang masih kirim-kirim juga atau gimana? Iya, tentunya kita kalau kita berbisnis itu kuncinya kita konsisten tadi ya. Iya, jadi kita kalau misalnya pintu satu tertutup, kita cari yang lain gitu, terus gitu. Tapi selama masih dibuka, selama masih ada permintaan, gas terus ya? Gas terus. Tapi tetap kita mencari plan B, plan C, plan D. Oh, gitu. Kalau sampai plan Z pun lebih baik. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk ini Mr. Hadi, ini bicara tentang ekspor Indonesia ya? Iya benar. Nah, kira-kira nih kita di Indonesia ini ya khususnya untuk para mahasiswa nih di luar. Iya benar. Bisa nggak sih sebenarnya mahasiswa itu seperti Mr. Hadi ini itu jadi mempromosikan produk-produk Indonesia gitu biar kita tuh bisa ekspor gitu. Oke Mr. Anas, ini pertanyaan yang sangat bagus menurut saya. Itu memang sangat bisa. Ada peluang di situ. Itu tergantung pertama kita harus peka gitu. Kita harus peka, yang kedua kita harus aktif. Terus yang ketiga kita harus lebih agresif. Terus yang keempat kita punya kemauan seperti itu. Betul. Iya, jadi itu sebenarnya tidak mungkin gitu ya. Tergantung pribadi itu sendiri seperti itu. Mahasiswa itu sendiri seperti itu. Jadi entah backgroundnya apapun itu tetap pasti bisa. Pasti bisa produk Indonesia ya. Karena kan ketika ekspor juga kan kita secara nggak langsung membantu para UMKM di Indonesia ya. UMKM, petani, peternak ya kan? Nah, terus nelayan juga sama semuanya, semua elemen ya. Dan juga dari segi nama ya, branding gitu. Indonesia tuh semakin dilihat di mata dunia, diperhitungkan gitu ya. Dunia gitu kan. Ya. Karena bukan hanya sebagai kita tahu lah Indonesia itu tempat yang enak untuk jualan ya. Dalam arti itu kita tuh konsumer ya. Masyarakat kita konsumer. Jadi tuh apa-apa ya beli impor gitu. Kayak barang-barang impor kan banyak di Indonesia ya. Banyak sekali. Nah, kita juga untuk merubah budaya konsumer itu kita juga harus imbangin dengan ekspor ini. Dengan penjualan tentunya. Betul. Nah, terus gini Mr. Hadi, misalnya ya, ada mahasiswa di luar negeri, ya, bukan hanya di Pakistan misalnya gitu. Iya. Dimanapun itu ya. Dimanapun itu misalkan gitu. Menjual produk-produk Indonesia gitu.
menjual produk Indonesia. Kan bisa kan sebenarnya ketika di satu negara, misalkan anggap aja misalkan di Pakistan nih, sudah banyak produk Indonesia yang diekspor ke sana. Iya. Sebenarnya kan bisa kan kita buat konsolidasi apa namanya? Jadi tuh harga pengiriman tuh bisa lebih murah. Kayak misalkan kalau misalkan diimpor ya, kalau diimpor itu kan Cina ke Indonesia itu harganya bisa lebih murah loh, Mr. Hadi. Bahkan kalau di marketplace itu yang jual-jual barang-barang impor di marketplace Cina, kita beli di di marketplace dari luar negeri, dari Cina khususnya. Itu bisa harga cuma 10.000 biaya ongkirnya. Karena sistem borongan tadi ya. Sistem borongan. Iya, benar-benar. Ya mungkin kalau misalkan ini berawal dari Mr. Hadi nih yang di Pakistan. Banyak kita ekspor ke Pakistan bukan hanya kelinci hidup, tapi juga mungkin dari spicesnya, dari produk-produk yang sudah jadi kayak mungkin pakaian, santan juga, kelapa seperti itu. Produk turunan kelapa, nanas juga buah-buahan. Banyak. Mungkin juga produk-produk yang tadi kerajinan itu ya. Iya. Produksi anak bangsa. Bahkan batik pun ada di sini juga. Batik dan sebagainya itu dibuat apa namanya? Kita bisa konsol gitu. Kita bisa konsol jadi harganya itu bisa lebih murah. Mungkin nanti mahasiswa di luar negeri itu kalau di kita kan Indonesia kan ada importir ya, ada importir gitu ya, komunitas importir ya, ada banyak gitu ya. Komunitas importir kan udah banyak ya. Jangan sebut merek ya. Mungkin suatu saat kita bikin mahasiswa ini sebagai apa ya, importirnya Indonesia, importir ya, importir di negara sana di luar itu. Kayak gitu ya. Itu sebenarnya ide yang sangat luar biasa, cemerlang sebenarnya. Iya. Tapi itu tergantung mahasiswanya itu sendiri juga. Karena kebanyakan saya lihat itu mahasiswa masih ini ya, lebih asik untuk menikmati masa muda gitu ya. Masih muda. Kalau Mr. Hadi ini emang udah nggak menikmati masa muda nih? Udah hilang masa muda saya. Oke. Kayak main game, jalan-jalan, terus nongki-nongki di warkop. Nggak ada warkop ya di luar negeri ya. Warung-warung gitu. Warung teh. Tapi ini ada pertanyaan yang ini mungkin. Ini kan Mr. Hadi kan sebagai masih sebagai mahasiswa. Apa tidak mengganggu itu dari segi apa namanya kan trader juga ya. Terus juga ada tugas-tugas kuliah juga. Itu mengganggu apa enggak itu sebenarnya? Sebenarnya kita bawa enjoy sih sebenarnya. Kita bawa enjoy, bawa happy itu tidak malah itu memberikan semangat, tidak mengganggu sama sekali. Asal kita bisa manage waktu dengan baik, mana ketika kapan belajar, kapan berbisnis seperti itu. Oh gitu. Ya ditakutkan kan mungkin setelah ekspor talk ini nanti banyak yang bertanya khususnya yang dari mahasiswa luar negeri takutnya terganggu gitu kuliahnya. Akhirnya terbengkalai kuliahnya. Kasihkan dapat uang. Kasihkan bisnis. Gitu. Rata-rata gitu biasanya ya. Iya, kalau udah pegang uang lupa gitu, lupa belajar gitu kan. Berarti triknya gimana? Cara memanagenya gimana tuh? Cara memanagenya? Kita kembali ke tujuan awal kita gitu. Kenapa datang ke negara itu gitu. Mau gimana? Tujuannya apa? Kalau Mr. Hadi apa tujuannya? Tujuannya kan kita belajar gitu kan. Belajar, oke. Kuliah terus ada harapan orang tua di situ. Ada harapan orang tua. Di situ. Di belajar tadi gitu. Agar kita benar-benar mendapatkan ilmu dan mendapat titel gitu kan. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kita harus ingat kembali apa sih niat awal kita datang ke negara tersebut gitu. Betul. Itu dimanapun seperti itu gitu ya. Meskipun nanti kalau di masyarakat itu masyarakat nggak akan pandang bulu kalian dari negara mana. Negara meskipun dari negara superpower kalau nggak bisa memberikan manfaat untuk orang sekitar ya sama aja bullshit gitu ya kan. Oke, luar biasa sekali Mr. Hadi nih. Ya, sekarang jadi kembali ke tujuan awal tadi ya, niat awal tadi. Mr. Anas ya. Oke, jadi kembali ke tujuan awalnya nih mahasiswa. Jadi jangan takut untuk menjadi trader sesungguhnya ya, bukan trader ini ya saham ya. Maksudnya trader sesungguhnya gitu, trading produk-produk Indonesia gitu. Nah, kira-kira terakhir nih Mr. Hadi ya, mungkin pesan atau saran untuk para mahasiswa ya, yang sedang berjuang mungkin di luar sana ya. Iya, benar. Khususnya mahasiswa luar negeri nih. Iya, benar-benar. Sebenarnya kita generasi muda kan generasi penerus ya. Tentunya kalau suatu negara kalau generasi penerusnya rusak, maka sudah habis negara itu. Betul.
nggak ada harapan lagi gitu ya. Makanya kebanyakan negara-negara luar itu yang jadi sasaran utama itu ya generasi muda-muda tadi. Oke. Jadi kalau pesan saya itu maksudnya saya berpendapat aja ya gitu. Saya nggak mau menasihati atau saran. Jadi ya ibaratnya kita harus punya planning. Bagaimana kita menjadi apa, seperti apa, dan finalnya tuh bagaimana gitu. Jadi kita harus punya planning ketika kita masih kuliah, apa sih yang harus kita lakukan nanti gitu. Caranya bagaimana? Ketika kita sudah menetapkan planning tadi, kita memulai di hari itu untuk menggapai planning tadi, mencapai tujuan tadi, seperti itu. Karena banyak mahasiswa Indonesia itu bingung ya setelah lulus itu mau kemana, jadi terus ngerjain apa gitu. Banyak teman-teman saya juga di luar negeri gitu, bingung dia mau S2 atau apa, atau kerja, kadang-kadang bingung seperti itu. Akhirnya ya sudah kerja seadanya gitu. Jadi sia-sia ilmunya gitu ya, dari luar negeri, pengalamannya itu sia-sia, sangat sia-sia. Jadi begitu aja Mr. Anas. Ya, jadi intinya ya mungkin nggak harus jadi trader juga, tapi juga seenggaknya ketika teman-teman mahasiswa di luar sana ya sambil kuliah juga meningkatkan skill juga ya, meningkatkan skill ya, sangat penting sih. Jangan terfokus dengan kuliahnya saja gitu. Apalagi kan sekarang dunia ini sudah banyak, kita sudah berkolaborasi, Indonesia punya kolaborasi dengan berbagai macam negara ya. Benar Jadi sekali. kita manfaatkan momen-momen tersebut untuk kita bisa jadi bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, khususnya UMKM. Ya kan? Benar sekali. Dan para petani, peternak dan sebagainya gitu. Ya, karena passion setiap orang beda-beda, jadi nggak harus kita berbisnis. Mungkin menjadi guru itu boleh-boleh saja, atau menjadi abdi negara itu boleh-boleh saja, cuma berikanlah yang terbaik di situ gitu. Oke, siap. Untuk negara kita, benar ya, Mas Ranas ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak nih Mr. Hadi sudah mau kita berdiskusi atau berbincang-bincang sedikit ya di Explore Talk kali ini ya kan. Terima kasih banyak Mr. Hadi, semoga Mr. Hadi sukses terus. Amin. Terus ekspornya juga jalan terus benar. Produknya juga lebih banyak. Target pasarnya juga nggak lebih luas. Pakistan aja mungkin bisa ke negara-negara lain ya kan. Iya, benar sekali. Ya juga bisa, yang paling penting nih Mr. Hadi, yang paling penting juga bisa menorehkan atau memberikan ilmunya itu kepada adik-adik kita nih atau mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu yang mau belajar tentang ekspor. Ya. Oke, terima kasih banyak Mr. Eksporter. Terima kasih banyak Mr. Hadi untuk waktunya. Oke, sampai jumpa ya teman-teman ya di Explore Talk kali ini. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Salam Explore.